Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kenalin, nama gue Muhammad Akmal Fauzi dari Institut Alma Studia Sukabumi. Saya mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi, dakwah, entrepreneurship. Nah, dakwah dan entrepreneurship ini seringkali dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melakukan dua hal tersebut. Beliau seorang pendakwah dan beliau seorang pedagang. Nah, makanya dua hal ini bisa kita gunakan untuk penyampaian risalah yang kita lakukan. Maka dari itu, komunikasi, dakwah, entrepreneurship adalah suatu upaya untuk penyampaian nilai-nilai keislaman melalui aktivitas ekonomi. Nah, komunikasi, dakwah, entrepreneurship merupakan salah satu submateri dari mata kuliah entrepreneurship dakwah. Kita masuk ke definisi. Ini ada di tiga dari definisinya. Yang pertama tentang komunikasinya, yang kedua tentang dakwahnya, dan yang ketiga tentang entrepreneurshipnya. Komunikasi itu adalah upaya ataupun penyampaian informasi pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi si komunikator ini mempunyai salah satu pesan ataupun informasi, itu beliau menyampaikan kepada si komunikan. Komunikan ini adalah yang menerima pesan dari komunikator. Kita masuk ke dakwah. Dakwah berawal dari asal kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak atau mengundang. Pada itu, dakwah adalah seruan untuk caranya kita memeluk atau mempelajari tentang agama Islam. Maka dari itu tidak ada paksaan dalam berdakwah. Jikalau entrepreneurshipnya, yaitu artinya kewirausahaan. Ini bisa disebut juga proses kreatif atau inovatif yang dilakukan oleh para entrepreneur untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani. Jadi si entrepreneurship ini harus mempunyai kekreatifan sendiri, inovasinya untuk bisa mengembangkan usaha yang dimiliki ataupun sedang dijalankan oleh si entrepreneur itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi untuk komunikasi dakwah entrepreneurship. Untuk strateginya ini ada dua. Yang pertama, kita bisa melihat dari salah satu buku yang dikarang oleh salah satu mantan wakil presiden kita, yaitu Bapak Yusuf Kala. Pernah membuat buku yang berjudul Dakwah Entrepreneurship ala CK. Itu buku yang bisa dibilang bisa menjadi referensi kita sebagai para entrepreneurship untuk mengembangkan usahanya melalui buku tersebut. Yang kedua, ada dari terbukanya media sosial atau platform yang digunakan oleh para masyarakat atau halayak umum. Ini bisa menjadi pengaruh besar bagi para pembuah atau bagi para entrepreneur. Maka pengembangan dakwah entrepreneurship ini dapat menjadi alternatif lain agar sasaran dan target dakwah lebih mengena dan lebih jangkauannya lebih luas, bukan hanya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk implementasinya dari komunikasi dakwah entrepreneurship ini bisa kita mulai gunakan atau terapkan dari bagaimana caranya kita membangun masyarakat agar menjadi lebih maju dan dalam berbagai aspek. Maksud dari sini tuh dalam artian majunya itu, jadi para pengusaha ataupun pendakwah ini bisa menyalurkan kekuatannya untuk menjadi inovatif ataupun kreatif yang dilakukan oleh para pendakwah sekarang. Kan kalau misalkan setahu kita, para pendakwah atau pengusaha itu hanya menggunakan dua hal tersebut menjadi arah yang ya udah itu masing-masing saja. Nah, gimana caranya supaya di zaman sekarang ini bisa digabungkan antara dakwah dan entrepreneurship? Contohnya, ini bisa kita lihat dari berbagai restoran yang sudah menggunakan nilai-nilai keislaman
Di sana terjadi musola yang begitu besar, yang bisa berjamaah bersama-sama gitu. Dan hal lainnya bisa kita lihat dari lingkungan sekitar lah yang sudah menggunakannya. Yang keduanya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, informasi dakwah tidak hanya bisa dapatkan dari satu tempat ataupun lingkungan kita saja. Namun kita bisa mendapatkan informasi ataupun nilai-nilai keislaman itu dari internet yang sudah kita gunakan selama ini. Jadi dua implementasi ini bisa digunakan oleh kita untuk kita supaya kita bisa lebih maju dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman. Di era modern ini, kita sebagai umat Islam bukan hanya untuk dianjurkan hanya menggunakan teknologinya saja. Di zaman sekarang kan halayak umum hampir semua umat ataupun masyarakat di Indonesia khususnya itu hampir semuanya menggunakan teknologi. Namun alangkah baiknya kita bukan hanya menggunakan teknologinya saja, tetapi kita sambil berdakwah dengan teknologi tersebut. Ini bisa dilihat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makna ayat ini adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kita sebagai umat Islam bukan hanya berlomba untuk mendapatkan suatu hal saja. Jangan sampai kita menggunakan cara yang tidak boleh kita gunakan, tidak layak kita gunakan. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kita harus berlomba-lomba dalam hal kejujuran dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat bagi kita semua.